adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Persiapkan hatinya dan Alkitabnya. Kita bernyanyi. Hari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar, Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu. memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan dari titah pertama sampai titah ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina.
Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Tita ke-9, jangan engkau berdusta. Tita ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titanya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi Lingkupiku. Marilah kita memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ayat bulanan di bulan Juni yang tertulis di 1 Korintus 13 ayat 5. Kita sama-sama membacanya adik-adik. Ayat bulanan di bulan Juni, 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikianlah firman Allah, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi semua baik.
penuh harapan. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan dan membicarakan mengenai firman Tuhan. Kami siap untuk mendengar Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Kakak membacanya untuk adik-adik. Anak-anak Allah, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita,
sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Nah, adik-adik, demikian jauh pembacaan firman untuk kita. Kakak mau tanya nih sama adik-adik. Siapa yang di sini senang menjadi anak-anak dari orang tua yang kalian miliki? Misalnya, saya senang loh jadi anak mama saya senang loh menjadi anak bapak saya. Sikap apakah sih yang membuat kita itu menjadi senang sama mama kita atau senang kepada bapak kita? Betul, misalnya kita sayang sama mama karena mama baik sama saya. Saya sayang sama bapak karena bapak baik sama saya. Semua kebutuhan saya dipenuhi oleh mama dan bapak saya. Itu adalah hal-hal yang membuat kita menjadi sayang kepada orang tua kita. Sekarang sebaliknya, apakah orang tua kita bangga atau sayang kepada anak-anaknya atau kepada kita anak-anaknya? Coba tanya mama bapaknya. Tanya sama orang tuanya, "Mak, mama sayang nggak sama aku? Pak, bapak sayang nggak sama aku?" Kenapa mamanya bisa sayang? Kenapa bapaknya bisa sayang? Karena kita anak-anaknya turut kepada kehendak orang tuanya. Nah, kita ini bukan hanya seperti yang cerita-cerita minggu lalu. Kita ini enggak hanya anak-anak orang tua kita, tapi kita juga adalah anak-anak Allah. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan Son of God. Jadi kita ini anak-anak Allah. Siapa sih anak-anak Allah? Anak-anak Allah adalah anak yang tinggal di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, mengapa orang Kristen atau kita disebut sebagai anak-anak Allah? Kita ini kalau tadi di dalam firman dikatakan bahwa kita disebut anak-anak Allah. Kita ini diwariskan kerajaan Allah. Berarti kita sudah disiapkan tempat oleh Tuhan. Jikalau nanti kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita disediakan tempat. Kenapa? Karena kita adalah pewaris kerajaan Allah. Artinya bahwa kita sudah dianugerahi selamat. Kita diberikan anugerah keselamatan yang tidak bisa dinilai dengan uang ataupun dinilai dengan apapun. Karena apa? Karena Kristus telah mati untuk kita, menebus dosa kita, sehingga kita yang tadinya berdosa akhirnya kita selamat dan diberikan tempat yang indah oleh Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita menjadi anak-anak kesayangan orang tua kita, apa sih tugas kita sebagai anak-anak Allah atau tugas kita sebagai anak daripada orang tua? Yang pertama adalah kita harus melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah yang pertama dan utama. Tugas sebagai anak Allah atau tugas sebagai anak daripada orang tua kita adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu ya adik-adik ya. Tugas sebagai anak Tuhan, menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya. Nah, adik-adik, kakak akan tunjukkan beberapa contoh dari sikap atau tingkah laku kita yang baik dan tidak baik. Yuk kita lihat. Coba ini, ngelihat wajahnya yang cemberut disuruh mamanya, baik atau tidak baik? Betul, tidak baik. Coba ini, dinasehatin sama bapaknya, dia malah menutup kupingnya. Ini sikap yang baik atau tidak baik?
Betul, tidak baik. Ini dinasehatin sama mamanya malah membantah. Suaranya jadi lebih keras. Ini sikap baik atau tidak baik? Betul, tidak baik. Coba lihat di sini ya, kalau kita besarin. Nah, ini adalah percakapan ibu dan anak. Ibunya nyuruh, katanya, nanti habis main, tolong dirapikan kembali ya mainannya. Lalu jawabannya si anak adalah, iya mama sayang. Ini sikap baik atau tidak baik? Ini adalah sikap baik ya. Coba lihat, ini main bersama dengan adiknya, tidak berantem. Ini sikap yang baik atau tidak baik? Betul, ini adalah sikap yang baik. Oke, ada lagi. Ini sedang berdoa, sikap yang baik atau tidak baik? Betul, ini adalah sikap yang baik. Coba lagi. Nah, ya. Sayang sama mamanya, sayang sama bapaknya. Ini adalah sikap yang baik. Nah, dari gambar-gambar yang tadi, sikap yang baik dan tidak baik ini pasti pernah dihadapi atau pernah dilakukan oleh adik-adik. Betul nggak? Ya, siapa yang di sini kalau disuruh mamanya langsung nurut? Pasti ada yang nurut dan ada juga yang nggak mau nurut. Pura-pura ditutup kupingnya. Pura-pura sibuk, nggak mau dengar-dengaran. Nah, hari ini kakak mau ajak adik-adik belajar mengenai seseorang yang selalu marah-marah kerjanya. Suatu hari bapaknya ngasih kertas ini. Nih, bapak kasih ke kamu kertas seperti ini. Kalau kamu marah, kalau kamu kesal, apapun itu, tuliskan, coret di sini. Nah, apapun itu yang membuat kamu marah, kamu kesal, kamu benci, tuliskan di sini, coret ya, dibikinlah gambar silang atau bulatan atau lingkaran. Terserah kamu, kata bapaknya seperti itu. Besoknya si anak bangun pagi. Ketika dia bangun, dia ingat perintah bapaknya. Oh iya, ini aku ada dikasih mainan baru sama bapak, boleh juga nih. Lalu dia datang ke dapur. Mak, hari ini masak apa? Aduh, mama belum masak. Payah banget sih mama nggak masak. Ngomel-ngomel dia. Terus dia ingat, oh iya, aku hari ini ngomel katanya. Dia tulislah adik-adik. Hari ini dia ngomel. Dibikin lingkaran satu. Terus dia mau mandi adik-adik. Mak, ini pakaian kotornya taruh di mana? Taruhlah di situ. Main lempar, dilempar pakaian kotornya. Tidak dimasukin ke tempat yang benar. Itu baik apa enggak adik-adik? Tidak baik. Dia lingkarin lagi. 2. Kemudian dia mau berangkat sekolah. Karena sekolahnya kelas online, dia menyalakan itu kelas online. Tapi dianya main game. Itu baik atau tidak baik adik-adik? Tidak baik. Bikin 3. Dari bangun tidur sampai jam 8 pagi, dia sudah membuat 3 kesalahan. Bayangin adik-adik. Kalau dalam satu hari 24 jam, kita anggap 12 jam karena 12 jam lagi, mungkin di malam hari, ini sudah 3 semua dalam waktu dari jam 6 sampai jam 7 pagi. Sudah 3 kesalahan yang dilakukan. Bagaimana kalau sehari ini semua sudah penuh? Artinya apa adik-adik? Kita tidak bisa menghitung berapa banyak kesalahan yang kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Kalau kita tadi dibilang di situ sebagai anak Allah, kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tapi kalau kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak baik, Tuhan sedih nggak adik-adik? Tuhan pasti sedih. Orang tua kalian sedih nggak? Pasti sedih. Jadi firman di sini mengingatkan kita supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Kita harus bangga kalau kita ini menjadi anak-anak Tuhan. So, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, maka kita harus berperilaku seperti anak-anak Tuhan. Menjadi terang dan garam. Jadi yang tadinya malas-malasan harus rajin. Yang tadinya dianya suka iseng sama temennya, menjadi anak yang baik. Yang tadinya hanya mendengarkan cerita Alkitab melalui Zoom, hanya disetel terus dianya tidur atau dianya main game,
tidak mendengarkan firman Tuhan, sekarang harus dirubah. Ikuti ibadah itu dengan benar secara penuh. Nah, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan pasti akan bangga sama kita. Orang tua kita akan bangga kepada kita. Untuk itu, kita harus bangga menjadi anak-anak Tuhan. Mulai hari ini, rubah semua perilaku kalian yang jelek. Ganti semuanya dengan yang bagus. Kalau baju kita ini kotor, artinya kalau diilustrasikan dengan baju ini penuh dengan noda-noda kekotoran yang seperti yang tadi dibikin sama anak ini, kita harus rubah semua, hapuskan. Kita ganti dengan pakaian yang baru, kenakan dengan hal yang baru. Jadi yang dulu saya, misalnya Ida yang lama, Ida yang bukan anak-anak Tuhan, itu dirubah menjadi Ida yang baru, Ida yang anak Tuhan. Yang apa adik-adik? Yang berperilaku baik. Nah adik-adik, seperti yang firman tadi, kita harus bangga menjadi anak-anak Tuhan. Seperti ini, saya senang menjadi anak Tuhan. Kita tahu lagunya kan? Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan gak pernah bohong. Amin. Baik adik-adik, kita tutup ibadah kita dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang memberikan waktu, kesempatan buat kami boleh beribadah dengan Engkau walaupun secara online. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh berperilaku dan berkenan di hadapan-Mu saja Bapa, melaksanakan perintah-Mu dan menjauhkan segala larangan-Mu. Biarlah kami boleh menjadi terang dan garam buat di sekitar kami Tuhan, sehingga kami boleh menyukakan kedua orang tua kami dan kami boleh menyukakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi sekaligus 2 lagu adik-adik. Pertama, mata Tuhan melihat, aku senang jadi anak Tuhan. Berbuat apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita, siapkan persembahannya. Kita bernyanyi pasu-pasu hami oh Tuhan. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu seonda memi, saya pehon tangan di Tuhan,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, Marilah kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Linda.
faedah. 1. Nama istri Abram adalah Sarah. 2. Kata Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari anak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." 3. Umur Abram saat itu 75 tahun. 4. Saat itu Abram tinggal di Ur Kasdim. Terima kasih.